Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi sama Ibu Indri dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya ketika kalian ingin menulis atau membaca teks imajinasi. Apa yang perlu kalian ketahui yaitu unsur intrinsik teks imajinasi. Baik, unsur intrinsik teks cerita imajinasi yang pertama ada tema. Tema itu dasar cerita atau yang menjadi pokok permasalahan di dalam cerita. Nah, ketika menentukan tema itu biasanya identik dengan apa yang diceritakan di dalam teks cerita itu. Bisa jadi tentang persahabatan, bisa tentang keluarga. Dan yang perlu diingat, tema itu berbeda dengan judul. Ingat ya, tema berbeda dengan judul. Yang kedua ada alur atau jalan cerita. Ada 3, alur maju, alur mundur, atau alur maju mundur. Nah, alur maju ini menceritakan bagaimana peristiwa terjadi dari awal hingga peristiwa berakhir. Sedangkan alur mundur kebalikannya. Diceritakan dulu puncak dari permasalahan, kemudian baru diceritakan bagaimana masalah itu bisa terjadi. Dan alur maju mundur ini gabungan dari keduanya. Lanjut, kita bahas yang ketiga. Nah, yang ketiga itu ada latar. Latar itu terbagi 3, ada tempat, waktu, dan suasana. Tempat di mana peristiwa terjadi, waktu kapan, suasananya bagaimana, begitu. Selanjutnya kita bahas tokoh. Nah, tokoh di dalam cerita itu ada 3, ada protagonis, ada antagonis, dan ada tritagonis. Nah, protagonis itu tokoh yang mendukung jalan cerita. Nah, biasanya itu bersifat baik. Kalau antagonis itu tokoh yang menentang jalan cerita, biasanya itu bersifat buruk. Ketiga, tritagonis itu biasanya tokoh pendamping atau sering disebut tokoh pembantu ya. Dia membantu jalan cerita. Nah, tokoh pembantu di sini atau tritagonis bisa sebagai teman-temannya protagonis atau teman-temannya dari antagonis. Nah, sederhananya kalau misalkan kalian nonton film, kalau ada pemeran utamanya, biasanya pemeran utamanya itu adalah si protagonisnya. Oke, kita lanjut yang berikutnya, ada sudut pandang. Sudut pandang ini cara pandang yang digunakan pengarang dalam menyajikan cerita. Nah, sudut pandang ini dibagi lagi, ada sudut pandang orang pertama. Orang pertama itu kita bagi 2. Orang pertama pelaku utama dan orang pertama pelaku sampingan. Kalau orang pertama pelaku utama itu di narasi, ingat di bagian narasi ya, itu identik menggunakan kata aku dan kata saya. Ini Ibu contohkan. Namaku Airin, aku seorang siswi kelas 7 di SMP Negeri 3 Tebing Tinggi. Aku menyukai kegiatanku di sekolah sampai akhirnya corona datang. Nah, di sini banyak menggunakan kata aku di dalam narasinya, maka ini adalah sudut pandang orang pertama pelaku utama. Berikutnya orang pertama pelaku sampingan. Nah, orang pertama pelaku sampingan ini identik dengan menggunakan kata kami. Nah, si penulis lebih menceritakan tentang orang lain. Baik, next, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini juga dibagi 2, ada orang ketiga serba tahu dan orang ketiga sebagai pengamat. Kalau orang ketiga serba tahu, dia mengetahui segala sesuatu mengenai cerita tersebut, terutama hal-hal yang tidak bisa dilihat. Contohnya tentang perasaan gitu. Nah, identik dengan menggunakan kata ganti orang ketiga itu ia, dianya, mereka. Kalau kita jumpai di bagian narasinya. Sama halnya dengan orang ketiga pengamat, di bagian narasinya kita bisa lihat itu kata ganti orang ketiga ia, dianya, mereka. Bedanya kalau pengamat dia hanya menceritakan bagian luar saja. Next, ini ada amanat. Nah, amanat atau identik dengan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Nah, apa pesan yang ingin disampaikan? Biasanya tentang nilai-nilai, tentang nilai-nilai kebaikan gitu ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini tentang unsur intrinsik teks cerita imajinasi. Kalau ada hal yang tidak kamu mengerti, kamu boleh chat Ibu di WA atau di Google Classroom. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.